Asadun nasi adaban indallahi yaumal qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat siksaan anak di akhirat adalah orang alladziina yudahuna. Asadun nasi adaban indallahi yaumal qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat siksaan anak di akhirat adalah orang alladziina yudahuna, orang yang menyaingi ciptaannya Allah. Orang yang menyaingi ciptaannya Allah, seperti menggambar dengan jelas, muka jelas, telinga jelas, matanya jelas, sampai ke bawah kaki dan juga kelengkapan anggota lainnya. Itulah yang paling berat siksaan jelema itu, yang mengukir seseorang menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanawan aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Aslihu dunyakum, silahkan Anda cari dunia, silahkan. Lalu memang can cukup, silahkan mencari kecukupan dalam dunia. Dianjurkan kok, naon-naon. Wa malu li akhiratikum, tapi ingat akhiratnya pun jangan kau tinggalkan. Neangan dunia memang diparenta, ari keur bekal mangan leuwih alus niatna neangan dunia teh keur bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu mun ngarasa kurang, mun ngarasa memang masih kene can cukup, silahkan mencari kecukupan. Silahkan. Terus wa malu li akhiratikum. Tapi ingat akhiratnya pun harus disertai, harus dicari, harus diupayakan. Ka'annakum tamutuna godan. Kalau untuk akhirat Anda mestinya bayangan pikiran anak ka'annakum tamutuna godan, bak seperti lir ibarat kita akan mati besok lusa. Tuh. Jadi melaksanakan urusan akhirat seakan-akan kita akan meninggal besok. Itu harus giat, berarti orang harus giat, harus susu. Isna'il ma'ruf fa ila man huwa ahluhu wa ila ghairi ahlih. Isna'il ma'ruf, perbuatlah, ciptakan kebaikan, ciptakan amal ma'ruf nahi munkar, lakukan amal ma'ruf nahi munkar, jalankan amal ma'ruf nahi munkar, laksanakan amal ma'ruf nahi munkar ila man huwa ahluhu, terhadap orang yang memang layak untuk diberikan. Siapapun itu, dalam kondisi apapun, siapapun itu pokoknya, ilaman huwa ahluhu, yang layak menerima kebaikan tersebut. Sekarang begini, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, itu yang bagus, itu yang paling bagus, itu kebaikan diberikan terhadap orang yang layak menerimanya. Seperti naon contohnya, Den? Kebaikan yang layak bagi orang lain untuk menerimanya. Contoh batur teh keur lapar, berikan kebaikan makanan dari kita untuk orang lain, dia membutuhkannya. Akhlak eta kasebutna. Jadi contohnya seperti itu. Kaduana, seandainya memang kita melihat kemunkaran, melihat pemaksiatan, melihat kekacauan, melihat kedoliman, yang mana orang lain didolim, kita bantu. Amal ma'ruf nahi munkar jalankeun. Nah, yang kita tahu bahwa orang lain didolim, itulah orang yang layak untuk menerima kebaikan kita. Jadi lain berarti batur keur didolim, urang aja dogain. Perintah nage isna'il ma'ruf ila man huwa ahluhu. Buatlah kebajikan, buatlah kebaikan bagi orang yang membutuhkannya. Bukankah orang yang didolim itu butuh bantuan? Sekarang agama dihinakan, agama dinista, agama dihina, agama dicoret-coret, tidak ada kemuliaan seakan-akan baginya, padahal agama itu mulia. Nah, ma'ruf kita itu jalankan, kebaikan itu jalankan. Agama dihina seyogianya, agama itu layak untuk menerima kebaikan kita karena kita hidup di atas roda agama. Tuh maksudnya wa ila ghairi ahlihi. Dan juga kebaikan itu harus ditebar, harus diberikan kepada orang-orang yang memang dia itu belum
layak menerimanya. Contoh, tadi datang orang yang lapar meminta sesuatu, dia butuh, jelas itu ahli ma'ruf, artinya ahli ma'ruf yang layak untuk menerimanya. Nah, tidak cukup sampai situ. Andai kata kita memang punya lebih, kebaikan kita buat, seandainya tidak ada orang yang lebih membutuhkan, ada nih orang yang sederhana kebutuhannya, atau memang dia punya, tapi nggak apa-apa untuk membagi kebaikan, nggak apa-apa, silakan. Tuh contoh nama. Seperti contohnya orang ya merek lah kalau gue suaran, merek kalau gue sebut atau kenal iya tidak jadi masalah. Fa'in asobta ahlaha asobta ahlah. Jika memang Anda memberikan kepada ahlinya, ya efektif tepat. Gitu. Jadi tolong pilih-pilih ya. Kita mau punya sesuatu, ada siapa lapar tuh. Hari gitu, dewek boga ya kadang-kadang. Tunggu gitu, rek mana merek maksudnya mah gitu. Jika memang dia membutuhkan, berarti siapa tepat efektif memberikan kepada ahlinya, keluarganya, kepada orang yang layak menerimanya. Kita mempunyai sesuatu makanan, buat kebaikan dari makanan tersebut. Ada orang lain, jangan ditanya, lapar tuh sial, berapa yang diberikan dia. Tunggu gitu, di sini kamu ini sesuatu. Makasih ya, padahal dia tidak membutuhkan. Andai kata dia membutuhkan, tepat sasaran. Wa in lam tusib ahlahu kunta anta ahlahu. Jika memang dia tidak membutuhkan, Anda tetap terhitung tergolong orang yang ahli makruh, ahli yang menebar kebaikan. Gitu maksudnya dia.